Hai, kami dari kelompok 8 Automata kelas 309. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan automata dan teknik kompilasi. Teori bahasa. Apa itu teori bahasa? Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemproses naskah atau text processor. Pengertian automata. Automata menurut American Heritage Dictionary yaitu a robot and one that behave in an automatic or mechanical fashion. Automata arti dalam dunia matematika yaitu berkaitan dengan teori mesin abstrak, yaitu mesin sekuensial yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Jika disimpulkan, maka pengertian automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Sifat-sifat automata. Yang pertama yaitu kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin tersebut. Yang kedua, setiap saat mesin dapat berada pada suatu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan input. Dan yang ketiga, rangkaian input pada mesin otomata dapat dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah otomata. Setelah pembacaan input selesai, mesin otomata kemudian membuat keputusan. Jenis-jenis translator berdasarkan bahasa pemrograman yang bersesuaian dengan input dan outputnya adalah jenis translator assembler, yaitu input bahasa pemrogramannya adalah bahasa rakitan dan outputnya adalah bahasa mesin. Dan jenis translator compiler memiliki bahasa pemrograman inputan bahasa tingkat tinggi dan outputnya adalah bahasa tingkat rendah. Kemudian, kami akan menjelaskan sekilas tentang finite state automata. Finite state automata yaitu model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Tidak memiliki penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada contohnya elevator, text editor, analisa leksikal, dan pencek parity. Finite state automata dinyatakan oleh 5 tuple, yaitu M berisi key, sigma, theta, S, dan F. Key berarti himpunan state, sigma berarti himpunan simbol input, delta berarti fungsi transisi, S berarti state awal atau initial state, S adalah elemen dari key, dan F berarti statement atau state akhir. F adalah elemen dari key.
Ini adalah salah satu contoh, yaitu misal inputan 1101, dia akan diterima oleh mesin karena 1 ada berada di state ganjil, yaitu state akhir. Dan bila misal input 110, dia akan ditolak mesin karena ada di state genap, dia bukan state akhir. Contoh di atas, key adalah genap dan ganjil, dan sigma atau input adalah 0 dan 1. S-nya genap, F-nya ganjil. Bila dibuat dalam bentuk tabel akan seperti ini. Genap diberi input 0, dia akan tetap digenap atau looping. Bila diberi input 1, dia akan berpindah ke ganjil. Dan ganjil bila diberi input 0, dia akan tetap diganjil karena looping. Bila diberi input 1, dia akan berpindah ke state genap. Jenis-jenis finite state automata atau biasa disebut FSA ada 2, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau biasa disebut NFA. Perbedaan deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA yaitu DFA adalah dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Kalau non-deterministic finite automata atau NFA, dia dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministic finite automata atau DFA, contoh pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap. Dengan proses 0011 dia akan diterima. Tapi dengan proses 10010 atau inputan 10010 dia akan ditolak karena banyaknya 0 ganjil. Berikut adalah contoh diagram transisinya. Contoh ini memiliki key, yaitu key 0, key 1, key 2, dan key 3. Memiliki inputan 0 dan 1. State awal berada di key 0 dan state akhir juga berada di key 0. Bila dibuat ke dalam bentuk tabel akan seperti ini. Key 0 diinputkan 0 akan berpindah ke state key 2. Bila diberi input 1, dia akan berpindah ke key 1. Dan state key 1 bila diberikan inputan 0 akan berpindah ke key 3. Dan bila diberi input 1, dia akan pindah ke key 0. Key 2, bila diberi input 0, dia akan berpindah ke key 0. Bila diberi input 1, dia akan berpindah ke key 3. Dan key 3, bila diberi input 0, dia akan berpindah ke key 1. Dan bila diberi input 1, dia akan berpindah ke state key 2. Non-deterministic finite automata atau biasa disebut NFA. String diterima NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhir. Harus mencoba semua kemungkinan. Contoh, string 01001. Dan berikut adalah salah satu contoh diagram transisinya.
Contoh di sini, key adalah key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Memiliki inputan atau sigma 0 dan 1. State awal berada di key 0 dan state akhir atau F berada di key 2 dan key 4. Dan selanjutnya adalah teknik kompilasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kompilasi adalah suatu proses penggabungan serta menerjemahkan sesuatu atau source program menjadi bentuk lain. Kompilator atau compiler merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Dalam melakukan proses penerjemahan, sudah barang tentu kompilator akan melaporkan adanya keanehan-keanehan atau kesalahan yang mungkin ditemukannya. Proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator ini disebut proses kompilasi atau compiling. Jenis-jenis translator berdasarkan bahasa pemrograman yang bersesuaian dengan input dan outputnya adalah jenis translator assembler memiliki bahasa pemrograman input bahasa rakitan dengan output bahasa mesin. Jenis translator compiler atau kompilator memiliki bahasa pemrograman input bahasa tingkat tinggi dengan output bahasa tingkat rendah. Translator. Translator atau penerjemah adalah sebuah program yang menerjemahkan sebuah program sumber atau source program menjadi program sasaran atau target program. Input program sumber, kemudian translator akan menerjemahkan program sumber menjadi output program sasaran. Bahasa pemrograman memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu bahasa mesin, kedua bahasa assembly, ketiga bahasa tingkat tinggi, keempat bahasa problem oriented. Bahasa mesin merupakan bentuk terendah dari bahasa komputer. Instruksi direpresentasikan dalam kode numerik. Bahasa assembly merupakan bentuk simbolik dari bahasa mesin. Kode misalnya ADD, MUL, dan sebagainya. Bahasa tingkat tinggi atau user oriented lebih banyak memberikan fungsi kontrol program, kalang, blok, dan prosedur. Bahasa problem oriented sering juga dimasukkan sebagai bahasa tingkat tinggi, misalnya SQL, MyOB, dan sebagainya. Interpreter. Sebuah program sumber akan ditranslatorkan menjadi 4 jenis, yaitu analisa leksikal, analisa sintaks, intermediate program, lalu interpretasi. Keempat ini adalah bagian dari penanganan kesalahan dan pengelolaan tabel. Lalu kemudian hasil outputnya yaitu hasil operasi. Assembler.
Berikut adalah proses sebuah kompilasi pada bahasa assembler. Source code adalah bahasa assembler, object code adalah bahasa mesin. Object code dapat berupa file object dengan format OBJ, file dengan format exe, atau file dengan format COM. Contoh, Turbo Assembler dari IBM dan Macro Assembler dari Microsoft. Compiler. Dalam sebuah program sumber akan dikompilasi oleh compiler menjadi bahasa sasaran atau pesan-pesan kesalahan atau error message. Block diagram. Berikut ini adalah bagian pokok proses kompilasi. Dalam sebuah program sumber, untuk menghasilkan output program sasaran, terdapat proses analisa dan proses sintesa. Analisa. Analisa adalah program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Secara umum, proses dalam tahap analisis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu proses analisis leksikal, proses analisis sintaktik, dan proses analisis semantik. Penganalisa leksikal adalah membaca program sumber karakter demi karakter. Deretan satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lekseme untuk token tersebut. Tiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Menganalisa sintaks. Memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks atau sintaks error. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintaks tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing atau parse tree. Penganalisa semantik adalah memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya, panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter, panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter, nilai bilangan bulat adalah minus 32.768 sampai dengan 32.767. Operasi aritmatika harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama. Sintesa. Sintesa adalah membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Untuk tahap sintetis terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pertama, proses menghasilkan kode atau kode generator. Kedua, proses optimasi kode atau kode optimizer. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dadah!